Putusan MA, gambaran Pilpres 2019 busuk. Petugas KPPS mati dianggap seperti binatang. Tak ada proses hukum. Mengejutkan, Jokowi dan Megawati digugat. Putusan MA, gambaran Pilpres 2019 busuk. Kembalikan ke MPR. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan Rahmawati CS terkait uji material Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU 5 2019 tentang penetapan pasangan calon presiden, wakil presiden pemilu 2019 menjadi gambaran bobroknya penyelenggaraan pemilu 2019. Satu-satunya yang bisa kita dapati dari putusan MA ini bahwa menunjukkan pemilu kemarin betul-betul busuk dan KPU tidak handal, ujar pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam acara Sarasehan ke-25 DNPIM bertajuk Putusan MA tentang keputusan KPU tahun 2019. Apa implikasi hukum dan politiknya? Kamis 9 Juli. Hal tersebut makin membuatnya geleng-geleng kepala saat pihak KPU bergeming dengan menyebut putusan MA tidak berpengaruh pada hasil Pilpres. Margarito berujar, setelah beberapa hari dokumen diupload MA, Margarito mendengar pernyataan Komisioner KPU Hasyim Asyari yang mengatakan bahwa pasal 3 ayat 7 PKPU 5 2019 tidak digunakan untuk menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2019 kemarin. Pada titik ini, pernyataan Komisioner KPU menurut saya dengan segala macam yang ada di pemilu kemarin, ada catatan untuk mengecek level etik dari KPU. Mengapa? KPU bikin PKPU, tapi tidak dipakai. Anda sudah tahu ini tidak dipakai, jadi kenapa dibikin? Ungkapnya. Melihat hal itu, ia pun menyarankan agar pemilihan presiden wakil presiden dikembalikan lagi kepada MPR. Kita tidak bisa berkutat dengan pemilu langsung atau tidak langsung, karena berdasarkan bacaan sejarah saya, selamanya pemilu langsung kita akan dikadalkan oleh orang-orang yang punya uang banyak, ucapnya. Kita mesti serius memikirkan bangsa ini, memikirkan pemilu dipilih lagi oleh MPR. Demikian Margarito Kamis. Tidak tinggal diam, Tommy Soeharto kritik pemilu 2019. Petugas KPPS mati dianggap seperti binatang. Tak ada proses hukum. Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mengungkapkan keprihatinan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 beberapa waktu lalu. Kritik Tommy terkait ratusan kelompok penyelenggara pemungutan suara atau yang kita kenal dengan KPPS yang meninggal, yang dinilai tanpa tindakan hukum dari pemerintah. Kita ketahui ada 600 penyelenggara meninggal, tapi dianggap seperti binatang yang meninggal. Tak ada proses hukum sama sekali, kata Tommy saat membuka rapat pleno DPP Partai Berkarya di Gedung Granadi, Jakarta, Rabu 8 Juli. Ketua KPU Arief Budiman mencatat total ada 894 petugas yang meninggal dunia dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Arief sempat menyatakan banyaknya petugas yang meninggal karena faktor kelelahan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyepakati besaran santunan untuk petugas yang meninggal sebesar 36 juta rupiah. Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem menyebut format pemilu 2019 yang menyertakan 5 jenis pemilu hanya membebani penyelenggara pemilu, khususnya di tingkat bawah, terutama karena ada kasus meninggal dunia. Dalam pandangan Perludem, pemilu 5 surat suara ini lebih tepat dipandang sebagai pemilu borongan ketimbang pemilu serentak. Memborong 5 pemilu sekaligus dalam satu waktu yang sama, kata peneliti Perludem Usep Hasan Sadikin lewat keterangan tertulis Selasa 23 Mei. Tidak demokratis. Selain keprihatinan kepada para petugas KPPS yang meninggal, dalam sambutannya Tommy Soeharto juga menuding penyelenggaraan pemilu 2019 yang dinilainya tidak demokratis. Salah satu faktornya, kata dia, banyaknya penyelenggara pemilu
yang tak menjalankan tugasnya dengan baik. Ia mencurigai banyak penyelenggara yang tidak netral dan kerap mengatur perolehan suara untuk pihak-pihak tertentu. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu tersebut, kata dia, telah dibuktikan dalam gugatan sengketa pemilu 2019 yang dibawa calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno ke Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi, kata dia, bukti-bukti itu tidak digubris sama sekali oleh MK. Melihat sejumlah masalah itu, Tommy berharap dampak dari penyelenggara pemilu 2019 tak terulang kembali dalam pemilu selanjutnya. Ia pun merasa heran. Seharusnya gelaran pemilu pasca reformasi lebih baik dan demokratis, bukan malah mengkhawatirkan. Ini sangat memilukan dan memprihatinkan kita semua. Selama 22 tahun reformasi, bukan kita tidak lebih baik, tapi malah penyelenggaraan pemilu lebih memprihatinkan, kata Tommy Soeharto. Oleh karena itu, diperingatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, waspadai kasus basi untuk pengalihan isu. Mengherankan, kasus-kasus hukum yang sudah belasan tahun berlalu mendadak menjadi trending topik di wilayah publik saat ini. Sebutlah kasus hukum seperti Joko Chandra, kasus korupsi Bank Bali, dan Maria Pauline Lumowa, pembobol Bank BNI. Dua kasus ini kini tiba-tiba marak jadi berita. Bahkan, sudah beberapa hari menghiasi layar televisi swasta, papan atas siang dan malam. Berhasil menutupi berita lain yang tidak kurang pentingnya seperti penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Zainal Bintang mengatakan, terkesan adanya mobilisasi berita. Namun, berita tersebut tidak begitu menarik masyarakat. Saya kira rakyat kita sudah saat ini cukup cerdas dan kritis untuk memilah dan memilih berita mana yang penting atau digenting-gentingkan, ujar wartawan senior itu saat ditanya wartawan Kamis 9 Juli. Lebih lanjut dikatakannya, sehebat apapun dramatisasi penangkapan kedua penjahat itu diolah untuk menjadi tayangan menarik di televisi, tidak akan bisa mengendorkan kekecewaan masyarakat terhadap ketidakakuratan pemerintah menangani dampak buruk pandemi COVID-19 dan juga ekonomi. Soalnya, saat ini ada dua isu kritis yang mencekam pemerintah dan masyarakat, yakni penanggulangan pandemik dan penanganan ekonomi. Hal itu sangat berpengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Tiap hari bertambah jumlah orang miskin baru, sehingga mencapai jumlah belasan juta. Karena ada ketentuan, pemerintah mengharuskan masyarakat bekerja di rumah, beribadah dari rumah, dan belajar dari rumah. Belasan ribu perusahaan tutup, akibatnya terjadi PHK terhadap belasan juta prakerja. Ini bom waktu, kata Zainal Bintang, mengutip ucapan Ketua MPR Bambang Susatyo ketika bertemu di gedung MPR Jakarta Selatan 30 Juni, yang mengatakan apabila penanggulangan ekonomi tidak maksimal sampai bulan Juli, dikhawatirkan akan ada potensi terjadi kerusuhan sosial. Soalnya, bantuan sosial yang menjadi andalan masyarakat miskin baru ternyata tidak semulus penyebarannya. Sebagaimana janji pemerintah, banyak dikorupsi oleh oknum aparat. Itu sebabnya, mengapa pemerintah seluruh masyarakat lebih tertuju kepada kedua masalah yang secara pasti merongrong ketenangan hidup mereka. Banyak rakyat sekarang ini hidupnya morat-marit, kata Zainal Bintang, yang sekarang memimpin sebuah lembaga pengkajian yang bernama Lemhasar, Lembaga Ketahanan dan Pengembangan Pasar, untuk membantu perkuatan pelaku ekonomi UMKM yang tergabung dalam APSindo, Aliansi Pedagang Pasar Indonesia, untuk menyiapkan diri memasuki sistem bisnis virtual alias marketing digitalisasi. Oleh karena itu, menurut Zainal Bintang, pemunculan berita basi Joko Chandra dan Maria Pauline Lumowa yang sudah belasan tahun kejadiannya sudah tidak menyentuh masyarakat lagi. Apalagi jumlahnya yang relatif kecil, 1,7 triliun, dibanding penyelewengan dana masyarakat dalam kasus asuransi Jiwasraya yang mencapai angka 14 triliun. Berita Joko Chandra dan Maria Pauline Lumowa itu tidak ada manfaat, tidak ada gunanya
bagi rakyat yang lagi susah dan juga stres, ucapnya. Tiap hari, sekarang rakyat cemas gara-gara COVID-19 dan kemerosotan ekonomi. Jelas Zainal Bintang, lebih baik pemerintah khususnya para menteri berkonsentrasi, melakukan mitigasi yang nyata untuk rakyat. Fokus menangani tupoksi mereka. Menurut hasil pemantauannya, banyak kalangan di masyarakat menganggap pengungkapan kasus Joko Chandra dan Maria Pauline Lumowa itu sebagai lelucon yang tidak lucu, sengaja diangkat kembali untuk menutup berita di televisi atas ketidakberesan tata kelola pemerintahan menangani pandemi dan juga ekonomi. Ini penghinaan karena menganggap rakyat itu masih dungu semua, tutup Zainal Bintang mengunci keterangannya. Oleh karena itu, Jokowi dan Megawati digugat karena dianggap jadi inisiator RUU HIP. Pertentangan terhadap pembahasan RUU HIP pun memasuki babak baru. Sejumlah advokat melayangkan gugatan ke pengadilan. RUU HIP kami nilai dapat merusak makna dari Pancasila. Bahkan RUU HIP bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang 1945. Oleh karena itu, kami sampaikan gugatan ke PN Jakarta Pusat, kata seorang advokat, Alamsyah Hanafiah. Dikutip dari RRI, Alamsyah menyampaikan hal itu usai melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Senin 6 Juli 2020. Gugatan ini merupakan bentuk tanggung jawab moral anak bangsa yang menginginkan Pancasila tetap utuh sebagai ideologi negara, tambahnya. Ia menambahkan, para tergugat, yaitu pihak yang dianggap sebagai inisiator RUU HIP, mereka dinilai bertanggung jawab atas munculnya RUU HIP yang mendapatkan penolakan banyak pihak. Ada 4 tergugat, yaitu inisiator RUU HIP, dalam hal ini Megawati Soekarno Putri. Selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, Ketua BPIP, DPR RI, dan juga Presiden Republik Indonesia, ungkap dia. Alamsyah menambahkan, pihaknya meminta majelis hakim menerima permohonan gugatan dengan membatalkan dan mencabut RUU HIP untuk dibahas di DPR. Dalam petitum kami mohon pada pengadilan agar Presiden bersama DPR membatalkan RUU HIP dan Ketua Umum PDIP bersama Kepala BPIP melaksanakan putusan pembatalan RUU HIP, terangnya. Alamsyah optimis, gugatan RUU HIP ke pengadilan akan diterima oleh majelis hakim. Bagaimana menurut pendapat Anda?